Aprilia Putri dengan NIM 2307106, Prodi Kebidanan 1C dengan dosen pembimbing Bu Ade Nurhasanah, Amir M. Kep. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus bagaimana cara kerja dari sistem pencernaan pada manusia. Di mana sistem pencernaan ini terbagi atas 7 bagian, yaitu yang pertama adalah mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu rektum atau anus. Sistem pencernaan ini yaitu merupakan sistem organ yang menerima dan mencerna makanan untuk dijadikan energi dan nutrisi serta mengeluarkan sisa-sisa protein tersebut. Sistem pencernaan yang pertama yaitu adalah mulut. Mulut merupakan jalan masuk makanan yang berperan dalam proses awal pencernaan. Bagian mulut meliputi yaitu adalah yang pertama bibir. Bibir terdiri atas 2 lipatan daging yang membentuk pada bagian eksternal bibir ditutupi oleh kulit. Sedangkan pada bagian internal bibir dilapisi oleh jaringan epitel berupa selaput lendir yang mengandung mukosa. Selanjutnya yaitu adalah gigi. Gigi berfungsi dalam proses mengunyah makanan, memecah makanan dari partikel besar menjadi partikel kecil sehingga makanan dapat ditelan tanpa menimbulkan rasa tersedap. Nah, macam-macam dari gigi meliputi yaitu yang pertama adalah gigi seri atau dens incisivus. Selanjutnya yaitu gigi taring atau canina. Dan yang terakhir yaitu adalah gigi geraham. Selanjutnya, kelenjar ludah. Fungsi dari kelenjar ludah ialah mengeluarkan saliva yang merupakan cairan pertama yang mencerna makanan. Selanjutnya yaitu adalah lidah. Lidah berperan dalam proses mekanisme pencernaan di mulut dengan menggerakkan makanan ke segala. Bagian sistem pencernaan yang kedua yaitu adalah tenggorokan atau faring. Faring atau tekak merupakan organ yang menghubungkan antara rongga mulut dan kerongkongan atau esophagus. Faring meliputi bagian superior atau nasofaring, bagian media atau orofaring, dan bagian inferior atau laryngofaring. Selanjutnya, kerongkongan atau esophagus yang berfungsi menghubungkan faring dengan lambung. Sini terjadi gerak peristaltik. Selanjutnya, yaitu adalah bagian lambung. Fungsi lambung adalah menampung atau menerima makanan dari esophagus secara mekanis, yaitu menyimpan makanan dalam waktu pendek, mencampur makanan dengan sekret lambung, dan mengeluarkan kimus ke dalam usus. Mencerna secara kimiawi menghasilkan beberapa enzim pencernaan yang ada di dalam lambung, seperti enzim pepsin, enzim renin, HCI atau hidroklorida, dan lipase. Selanjutnya usus halus atau bisa juga disebut dengan usus kecil, yaitu adalah tabung yang kira-kira panjangnya sekitar 3-5 meter dengan diameter 2,5 cm dalam keadaan hidup. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, dan usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Bagian-bagian dari usus besar yaitu adalah cecum, kolon ascendens, appendix atau usus buntu, kolon transversum, dan kolon descendens, dan kolon sigmoid. Fungsi utama dari usus besar yaitu adalah yang pertama penyerapan air untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. Yang kedua, tempat penyimpanan limbah dan pengeluaran kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, bisa diperhatikan semuanya di sini merupakan gambar dari usus besar dan bagian-bagiannya. Rektum adalah bagian ujung dari sistem pencernaan di mana kotoran menumpuk tepat sebelum dibuang. Rektum menyambung dengan kolon sigmoid dan memanjang 13-15 cm atau 5-6 inci ke anus. Fungsi utama rektum adalah penyimpanan sementara tinja atau limbah pencernaan. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembangunan fases melalui proses defekasi atau buang air besar. Proses tubuh mencerna makanan yang pertama yaitu makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna secara kimiawi di dalam mulut.
Yang kedua, masuk melalui faring atau tenggorokan dan kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Kemudian, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan melewati usus halus, usus besar. Di dalam usus, sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian, ampas dari makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sekian penjelasan dari sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh manusia. Sekian, terima kasih.